Saya Arwani Hisana Astianti dengan NIM 2020-012-010. Di sini saya akan menjelaskan mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda dengan cara diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang saya tanya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Prinsip kerja mesin bubut. Benda kerja dicekam dengan proses spindle dengan bantuan cak yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya. Poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi penghubung. Putaran akan disampaikan pada roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan pembawa pahat. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk menghilangkan logam dari suatu pekerjaan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Beberapa jenis mesin bubut. Mesin bubut ringan. Mesin bubut ini hanya digunakan untuk suatu pekerjaan ringan, misalnya untuk memotong benda kecil dan keperluan rumah tangga. Mesin bubut sedang. Mesin ini jauh lebih besar dari mesin bubut ringan. Dengan mesin ini dapat menciptakan sebuah perkakas baik untuk keperluan rumah tangga ataupun sekolah. Mesin bubut standar. Konstruksi dari mesin ini juga jauh lebih kompleks. Mesin ini digunakan di sebuah industri, baik industri kecil maupun pabrik. Mesin bubut meja panjang. Mesin ini dilengkapi dengan roda gigi dan tingkat kecepatannya juga sangat maksimal. Mesin bubut ini khusus digunakan di pabrik-pabrik besar. Mesin bubut sabuk. Mesin bubut yang satu ini memiliki ciri khas yaitu terdapat suatu bagian yang berfungsi sebagai sabuk. Sabuk tersebut mempunyai fungsi yang penting yaitu memutar roda gigi. Letak dari sabuk melingkar pada roda gigi. Mesin bubut boring milling dan vertical turning. Pengoperasian pada mesin bubut ini sangat mudah dan dapat berjalan secara otomatis. Sebelum digunakan hanya perlu mengatur bentuk akhir dari potongan yang dibutuhkan. Lalu mesin ini akan bekerja sesuai dengan perintah dan hanya menunggu hasil pada akhirnya dan mengawasi jalannya mesin. Mesin bubut facing lead. Untuk mesin bubut ini merupakan mesin bubut khusus karena gasnya dapat digunakan pada material yang berbentuk piringan atau bentuk datar. Jadi tidak dapat digunakan pada material dengan bentuk balok atau silinder. Mesin bubut turret. Mesin jenis ini juga dapat bekerja secara otomatis, tetapi cara kerja mesin ini jauh lebih sempurna dan lebih kompleks dari mesin bubut floating milling dan vertical turning. Mesin bubut turret sadel. Pada dasarnya mesin ini hampir sama dengan mesin bubut biasa. Sadel tersebut mempunyai fungsi khusus dalam pengaturan hingga pengoperasian material secara identik. Selain itu, mesin ini dapat bergerak secara maju mundur. Mesin bubut turret vertikal. Sekilas bentuk mesin ini sangat mirip dengan mesin press bor vertikal. Ciri khas pada mesin ini yaitu dalam memegang pahatan menggunakan pengaturan turret. Perkenalkan, nama saya Zanuar Gilang Pratama dengan NIM 2020121223 dari Prodi Teknik Industri kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mesin bor. Kegunaan mesin bor ialah untuk melubangi atau memotong benda seperti besi atau kayu. Alat ini biasanya dipakai oleh tukang kayu atau tukang bangunan dan tukang ukir. Jenis-jenis mesin bor. Di sini ada 9 jenis mesin bor. 1. Mesin bor tangan. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk mengeber besi maupun kayu. 2. Mesin bor impact. Jenis mesin bor ini hampir mirip dengan mesin bor tangan. Namun mesin bor tersebut mampu bergetar dan memiliki getaran yang cocok untuk mengebor dinding. 3. Mesin bor SDS Plus. Jenis mesin bor ini hampir sama dengan mesin bor impact, namun bor mempunyai mode penggunaan yang dapat diubah dan sesuaikan dengan kebutuhan. Di antaranya mode putaran saja atau mode putaran yang disertakan dengan getaran. 4. Mesin bor SDS Max. Jenis mesin bor ini dapat dikatakan sebagai generasi sebelum mesin bor SDS Plus, sebab keduanya memiliki kegunaan dan fungsi yang sama, namun yang membedakan keduanya hanyalah ukuran mata bornya, di mana mata bor mesin SDS Max lebih besar daripada mesin bor SDS Plus. Mesin bor cordless. Mesin bor cordless adalah mesin bor tanpa kabel di mana bor ini menggunakan baterai sebagai sumber tegangannya. Jenis mesin bor ini biasanya digunakan untuk pekerjaan ringan karena kekuatannya putaran dari bor cenderung lemah seperti galvalum dan kayu. 6. Mesin bor core. Jenis mesin bor ini adalah yang paling jarang digunakan. Hal ini dikarenakan oleh fungsinya, utamanya untuk melubangi lantai. Selain itu, mesin bor core ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan aspal dan di jalan atau digunakan dalam sebuah proyek pembangunan yang cukup besar.
Mesin bor duduk seperti namanya, maka mesin bor ini dapat digunakan sembrani duduk. Biasanya mesin bor digunakan untuk melubangi besi, namun lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa untuk membuat penggunaannya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. 8. Mesin bor gantung. Tidak seperti jenis mesin bor lainnya, mesin bor gantung digunakan dengan cara menggantung. Fungsi dari mesin bor ini adalah untuk mengikis atau memperbesar lubang. Berbeda dengan mesin bor pada umumnya, yang digunakan untuk melubangi benda atau bidang tertentu. 9. Mesin bor magnet. Mesin bor ada juga yang memiliki magnet di bagian bawahnya. Mesin bor ini biasanya digunakan untuk mengebor dinding besi sehingga magnet tersebut sangat berguna untuk menyangga bor. Hal ini dikarenakan magnet pada bagian bawah mesin bor dapat ditempelkan pada bidang besi secara vertikal. Prinsip kerja mesin bor yaitu merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutarkan alat pemotong dengan arah pemakaiannya. Mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja. Perkenalkan, nama saya Iksan Adian Syah Maulidan dengan NIM 2020-01-2030 akan menjelaskan mesin perkakas yaitu mesin gerinda. Pengertian mesin gerinda. Mesin gerinda adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong serta menggerus benda kerja kasar maupun halus dengan tujuan dan kebutuhan tertentu. Fungsi utama yang dapat digunakan dari mesin gerinda yaitu memotong benda kerja yang tidak relatif tebal, menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja, menghilangkan sisi tajam pada benda kerja, mengasah alat potong agar tajam, membentuk suatu profil pada benda kerja baik itu siku, elips, dan lain-lain, sebagai proses jadi akhir finishing pada benda kerja. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi gesekan yang akan membuat pengikisan, penajaman, pengasahan, pemolesan, atau pemotongan. Jenis-jenis mesin gerinda. 1. Mesin gerinda lurus. Mesin gerinda ini digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan bidang rata. Benda kerja dijepit pada meja yang dapat bergerak lurus bolak-balik secara otomatis atau dengan gerakan tangan. Roda gerinda dapat digerakkan melintang meja dan naik turun. 2. Mesin gerinda tangan. Mesin gerinda ini merupakan jenis mesin gerinda di mana gaya penggeraknya diteruskan dari engkol ke roda gerinda melalui transmisi roda gigi. Mesin gerinda ini merupakan mesin yang serbaguna karena dapat digunakan untuk menggerinda atau memotong benda logam, kayu, bahan bangunan, kaca, dan juga dapat digunakan untuk memoles mobil. 3. Mesin gerinda datar atau surface grinding machine. Mesin gerinda datar adalah mesin gerinda dengan teknik penggerindaan mengacu pada pembuatan bentuk datar, bentuk dan permukaan yang tidak rata pada sebuah benda kerja yang berada di bawah batu gerinda yang berputar. Pada umumnya mesin ini digunakan untuk menggerinda permukaan yang meja mesinnya bergerak horizontal bolak-balik. Meja ini dapat dioperasikan manual maupun otomatis. Pencekaman benda kerja dengan cara diikat pada kotak meja magnetik. 4. Mesin gerinda duduk. Mesin gerinda duduk dipakai untuk mengasah benda yang berukuran kecil, misalnya seperti mata bor, pahat tangan, kapak, pahat bubut pisau, golok, dan lainnya. Pada mesin gerinda duduk, jenis batu gerinda kasar dipasang pada bagian sebelah kiri, sedangkan jenis batu gerinda halus dipasang pada bagian sebelah kanan.